يسر الجلسة بسلانه وأخلنا وأسلافنا وأنا جميع الشيخ ينالي دخلني أتنا في انتهاء معرفة وقاصدنا في مقاصده لها أجنية وقل الرسول من خيرات الدنيا والآخرة سمع الله لسيدنا رسول الله وعبد عبد الله وإخوان من أرسل كفتي أسهل سنة سلجن محل بيته وزوجه وزري أجمع سنة الله روحي حجة الإسلام أبي حامد الغزالي وشيخ بن عمر الجوي شيء لله لهم الفاتحة وجلاني شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam 'ala sayyidina wa maulana Muhammadir rasulil amin wal habibil makin. Wa khatimin nabiyyin sayyidis sabiqin wal lahiqin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasadd bisani bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullakum ihdar jahlan bahi hanur ihlabatun yadu anni wa ankum wa an jamil muslimin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Salawat dan salam tercurah selalu atas pemberi syafaat penolong umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini merupakan perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dosa-dosa kita diampuni, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada hamba-hambanya yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita haturkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah yang termulia di antara sekalian para nabi, termasuklah di dalam kita menjalankan aktivitas sehari-hari. Kita harus mengikut dengan apa yang dituntun oleh beliau, yang diperintahkan oleh Nabi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang telah dibawa atas kalian oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kau ambil, kau ikuti. Dan apa yang dilarang oleh Nabi, maka hendaklah kita menjauhinya. Termasuk di antara amalan di bulan Muharram ini, kita ini malam sudah memasuki daripada malam Asyura, dan besok di antara amalan-amalan yang bagus yang dibaca sebagaimana diterangkan oleh Al-Allamah Al-Ajhuri rahimahullahu ta'ala, bahwa kita dianjurkan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Siapa yang membaca ini kalimat, maka kafahullahu syarra jadikal amal, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga seseorang tersebut daripada kejahatan selama tahun ini, di dalam 1 tahun ini. Kemudian lagi di antara amalan yang bagus untuk kita kerjakan di siang hari, hari Asyura, yaitu untuk memberikan perhatian penuh atas keluarga kita di dalam kebutuhan sehari-hari, yaitu meluaskan daripada nafkah kita. Misalnya
kebutuhan rumah tangga yang biasanya kita satu hari itu misalnya 200.000, maka di hari Asyura itu dilebihkan. Berdasarkan hadis Nabi SAW diriwayatkan daripada Imam Baihaqi, fi sya'abil iman man wasa'a ala iyalih wa ahlih fi yaumi Asyura wasa'ahu Allah fi hadzal am bisa idam, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezeki seseorang itu di tahun ini, dalam jangka 1 tahun ini, apabila dia melebihkan daripada belanjanya untuk keluarganya di hari Asyura. Jadi di hari Asyura ini termasuk di antara usaha kita untuk mendapatkan keberuntungan yang besar, yaitu dengan menyantuni anak yatim. Itu diantara amal-amalannya itu mengusap kepala anak yatim, kemudian bersedekah, dan banyak lagi diantara amalan-amalan yang bagus di hari Asyura itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Adapun tayammum, fa in ajazta an isti'malil ma' li faqdihi ba'da talab aw li 'uzrin min maradin aw li mani'i min al-wusul ilaih min sab'in aw habsin aw kana al-ma'ul hadiri yahtahtaju ilaihi li atashika aw li atashi rafiqik. Pertama, apa itu arti tayammum? Tayammum itu adalah merupakan suatu rukhsah, adalah merupakan suatu kemudahan, keringanan, dispensasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang mendapatkan kesulitan di dalam mendapatkan air atau tidak ditemukan ada air. Maka yang harus kita tempuh adalah dengan mencari air tersebut, atau cara yang harus kita laksanakan adalah mencari daripada gurab atau tanah yang dijadikan sebagai pengganti daripada air. Untuk apa? Agar kita tetap bisa melaksanakan sholat. Makanya niat di dalam bertayamum berbeda dengan niat kita berwudu. Kalau niat di dalam berwudu itu kita mengangkat hadas kecil. Tetapi kalau berniat kita di dalam tayamum itu adalah listibahatis sholah, agar kita bisa atau boleh untuk melaksanakan sholat. Itu bedanya. Jadi rukhsah ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ta'rifat, Syekh Al-Jurjani menyebutkan rukhsah itu adalah mabuniya ala a'zaril ibad, yaitu sesuatu yang dibuat atas adanya keuzuran-uzuran daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada rukhsah. Jadi Nabi SAW pertama kali melaksanakan tayammum ini di tahun ke-6 daripada hijrah. Jadi di tahun ke-6 hijrah Nabi SAW di dalam peperangan Mustalik, ya, peperangan Mustalik itu peperangan Bani Mustalik, Nabi waktu akan melaksanakan sholat itu tidak menemukan air. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Nabi. Di antara ayatnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jahadu minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa
falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa arjulikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Surah An-Nisa ayat 43. Ya artinya apabila kalian dalam keadaan sakit, ujar Allah, atau dalam suatu perjalanan yang panjang sebagai musafir, atau datang seseorang di antara kalian daripada tempat buang air, atau ia menyentuh perempuan dan tidak menemukan air, maka hendaklah engkau bertayamum, yaitu dengan tanah yang bersih dan suci. Maka kemudian usaplah akan wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Ini Maha Pemaaf dan Pengampun ini berbeda. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat Maha Pengampun, dan kita beristighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni. Akan tetapi catatan dosa-dosa kita belum hilang, Allah ampuni. Tapi manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemaafan, al-afu kepada hamba yang memohon kemaafan, Allah kasih kemaafan dan catatan dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasakan kita dalam berdoa itu memohon kemaafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya yang masyhur dibaca itu, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Bagus diamalkan doa itu, dibaca. Syariat melaksanakan tayamum ini hanya untuk Nabi Muhammad dan umatnya, dan tidak ada pada umat-umat terdahulu. Kenapa? Karena dijadikan atasku, ujar Nabi SAW, akan tanah itu suci, tapi tidak dijadikan suci atas umat-umat yang terdahulu. Jadi umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu, mereka itu dalam bersucinya menggunakan air, hanya air sebagai wasilah di dalam bersucinya, sebagai alat untuk bersuci. Apabila tidak menemukan air, tetap diusahakan supaya dapat air. Kalau kita apabila tidak menemukan air, maka silahkan dengan menggunakan debu atau tanah yang dihancurkan di dalam bertayamum. Ini adalah merupakan khosois, keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki nabi yang termulia, yang teragung, yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di sini, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Artinya di dalam tayamum itu kita cukup mengusap wajah dan kedua tangan kita. Kadang kayak wudu, ya, kadang kayak wudu. Nah, di antara keutamaan daripada umatnya Nabi Muhammad SAW ini, sesungguhnya Allah menjadikan bahwa tanah atau bumi itu suci. Dan khususiat daripada umatnya Nabi SAW ini adalah sebagaimana di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ujar Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ujar Allah, kalian ini adalah sebaik-baiknya umat yang dilahirkan kepada manusia atau yang dikeluarkan kepada manusia. Ini dalil bubuhannya. Ukhrijat, khuruj, keluar di dalam berdakwah.
mendatangi setiap manusia. Ini dalil Al-Quran. Orang-orang atau di karangan jamaah tablik jauhlah itu khuruj ada yang 3 hari, ada yang 40 hari, ada yang setahun, ya. Dan mereka itu betul-betul berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Jadi tidak ada bantuan apa-apa, itu ongkos mereka pribadi, ya, mengadakan perjalanan jauh sampai ke Pakistan, ke Malaysia, Kuala Lumpur. Di Sri Petaling itu markasnya itu lah, markas di Sri Petaling. Itu dengan ongkos sendiri mereka itu. Bukannya ada apa subsidi, tidak ada. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan bahwasannya umatnya Nabi Muhammad ini adalah sebaik-baiknya umat, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Tapi bagaimana umat yang terbaik itu? Mestinya dia itu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kepada para nabi dan rasul. Jadi mesti supaya label khairu ummah itu ada pada dirinya. Jadi kita ini apabila melihat suatu kemungkaran, Nabi SAW sudah memberikan suatu petunjuk kepada kita bagaimana beramar ma'ruf nahi munkar itu. Ujar Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila melihat di antara kalian itu adanya suatu kemungkaran, maka hendaklah dia merubah daripada kemungkaran itu dengan tangannya. Bisa saja diartikan dengan wewenangnya, otoritas dan sebagainya. Berarti ini tugas orang-orang yang mempunyai otoritas terlebih dahulu. Fa in lam yastati, apabila tidak mampu, fabilisanih, maka dengan lisannya. Nah, ini tugasnya ulama. Ulama kan setelah umara dulu, ini umara dulu dengan kekuasaannya, baru ulama dengan lidahnya menyampaikan pesan-pesan moral, yang mana yang baik, yang mana buruk. Fa in lam yastati, kada kawa juga sudah dipadahi. Fa bi qalbi, dengan hatinya sudah. Inilah selemah-lemahnya iman, ad'aful iman. Ya, setidaknya dalam hati kita ada perasaan tidak suka dengan adanya kemungkaran itu, sambil mohon kepada Allah agar jangan dibiarkan ini berkembang terus kemungkaran ini. Tapi bila kita sudah membiarkan kemungkaran tersebut, maka murkanya Allah tidak hanya menimpa orang-orang yang telah berbuat kemungkaran, bahkan orang-orang yang ibadah, yang banyak munajat dengan Allah, yang berdoa memohon keselamatan, juga ditimpa akan musibah tersebut. Jadi gambarannya tuh kene Jepian menggambarkan nangkaya ada sambut gatal, ada sambut gatal menggut di batis. Kemudian karena kita ini merasa sarik kalau sambut gatal tadi, tidak mungkin kita mencari sambut nang mana tadi menggut aku, karena sambut gatal ini sama aja sebenarnya. Nah, akhirnya apa? Karena dapat kita mencari sambutnya nih, nang menggut tadi kemana? Akhirnya apa? Simbur lawan minyak gas, dibakar sarang. Kada pilih-pilih lagi sudah. Ya, sambut gatal mana tadi? Nah, begitulah kalau kita membiarkan kemungkaran. Nah, jadi khairul ummah, sebaik-baiknya umat itu mesti ada pada dirinya amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang lain, laisa minna, tidak termasuk di dalam kelompokku, man lam yuwaqqir kabirona walam yarham sogiron walam ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Tidak termasuk dalam kelompokku, ujar Nabi. Ini ada sebagian ulama menafsirkan, waktu Nabi menyatakan tidak termasuk dalam kelompokku, itu orang kada diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak termasuk dalam kelompokku yang tua, tidak ada sayang dengan yang muda, dan yang muda tidak hormat sama yang tua.
tidak melaksanakan amar ma'ruf, dan juga tidak mencegah daripada perbuatan mungkar. 4 perkara ini yang perlu kita jaga, kita perhatikan. Ini Nabi menyampaikan, mengajarkan tentang adab, ya, adab. Jadi bila kita ini beramar ma'ruf nahi mungkar, berarti kita sudah memiliki adab, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwasannya umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Dan Nabi SAW juga bersabda, antum tufuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allahi azza wa jalla. Ujar Nabi, kalian ini adalah sekelompok orang, sejumlah orang yang mencukupi akan kekurangan sampai 70 umat yang terdahulu. Jadi ujian Nabi SAW menjelaskan tentang umat beliau itu, kalian itu dalam tafsiran yang lain sepadan dengan 70 umat-umat yang lain. Artinya kemuliaannya sepadan dengan umat-umat yang terdahulu yang lain. Itulah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau, kalian adalah di antara mereka itu yang terbaik dan yang termulia dalam pandangan Allah azza wa jalla. Jadi dalam pandangan Allah ini umatnya Nabi Muhammad ini yang paling mulia sudah, dan yang paling baik adalah umatnya Nabi. Makanya begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Kalau umat dahulu, ya, umat dahulu, gambaran umat terdahulu itu apabila mereka itu ingin menghilangkan najis, maka najisnya itu dimanapun menempel, menyentuh, maka bagian yang terkena najis itu tidak bisa dibersihkan. Jadi apabila misalnya ada najis atau kencing siapapun atau kencing kita sendiri, najis menempel kepada jasad kita, maka cara membersihkannya adalah memotong bagian jasad kita yang terkena najis. Itu di zaman dahulu, sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW. Apabila ada pakaian kita atau apapun najis yang mengenai sesuatu, maka cara menghilangkannya tidak bisa dengan air. Misalnya baju kita karena tercacak najis. Nah, di mana tercacak tadi menempel, maka tempat menempelnya kotoran tadi tidak bisa dibersihkan. Itu harus digunting. Baju hanya nukar, larang pulang bajunya karena tercacak. Jika kita nih kada hidup di zamannya Nabi Muhammad, sebagai tidak dinyatakan sebagai umatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, karena najis, maka berapa banyak baju kita yang berlubang-lubang. Kalau ini ada juga baju yang berlubang-lubang, tapi halus lubangnya, itu biasanya buhan perokok. Dia perokok kan guguran apinya itu. Nah, jadi di antara keistimewaannya umat Nabi Muhammad SAW itu yaitu dijadikannya debu atau tanah itu suci, sehingga itu bisa menjadi pengganti air apabila kita hendak melaksanakan sholat. Nah, itu namanya raf'ul isri, dihilangkan, diangkat sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita tanpa memberatkan di luar kemampuan kita. Nah, kalau umat terdahulu itu kan berat-berat ibadahnya, ya. Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW ini segala apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita itu tidak melampaui akan kemampuan kita di dalam melaksanakannya. Bila awak pindah begaringan, berdiri kada kawa sembahyang, baduduk. Ada jua nang baduduk kada kawa jua berkursi, karena kadang-kadang perutnya ada tekanan kah, ganal kah, belum banyak menemukan di meja-meja.
Jadi kada kau berduduk, harus berkursi. Ya, berduduk kada kau jua, maka dengan miring ke kanan, berbaring. Kada kau jua miring ke kanan, maka istilqo, telentang. Kada kau jua untuk isyarat untuk sembahyang dengan kepala. Kapawal kada kau diangkat kaku benar dengan mata. Mata kada kau jua sudah terpaksa disembahyangkan lagi. Habis umur kada kau lagi sudah. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada paksaan, tidak dipaksa, selalu ada jalan. Nah, ini namanya apa? Raful isri atas umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi qat'u mawdu'in najasah, dipotong itu. Apabila kita ditimpa suatu najis, itu di zaman dahulu itu harus dipotong. Nah, kemudian yang kedua di antara kemuliaannya umat Nabi Muhammad SAW adalah bahwa seorang perempuan yang haid itu tidak dikucilkan, bebas bergaul seperti biasa. Hanya saja mereka itu tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh sholat, ya, artinya tidak boleh beribadah. Jadi gimana? Baca zikir boleh, tapi jangan sampai membaca ayat Quran. Anak minum bismillah silahkan, tapi jangan diniatkan bismillahnya kan ayat Quran. Jangan diniatkan membaca Al-Quran, tapi tabarruk bismillahirrahmanirrahim. Perempuan haid silahkan baca bismillah, tapi jangan niat baca Quran, tapi lit tabarruk aja bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa, berzikir amal-amalannya, ya. Jangan membaca bagian daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di zaman umat terdahulu itu perempuan yang dalam keadaan haid itu ditempatkan di satu kamar khusus, dikucilkan, tidak boleh berkumpul dengan manusia-manusia yang lain, dan tidak dikasih makan. Misalnya satu rumah, biasanya kan kalau ada perempuan itu satu rumah, ya dapat bagian makan juga. Kalau makan bersama-sama keluarga dapat makanan. Kalau di zaman dahulu umat sebelum umatnya Nabi Muhammad, perempuan haid tidak bisa mengumpul, menyendiri, tidak dikasih makan, ya, tidak bisa dikasih makan. Dan apabila mereka itu ingin menyatakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita gampang tidak bertaubat, sebagaimana disebutkan taubatan nasuha itu ada 4. Taubatan nasuha itu ada 4 yang betul-betul taubat. Yang pertama, al-istighfar bil lisan, lidahnya mengucap istighfar. Kemudian an-nadamu bil qalbi, dalam hatinya ada penyesalan. Dan kemudian ada tekad yang kuat, tidak kembali lagi pada perbuatan maksiatnya. Dulu pernah maksiat, lalu bertobat, ampe sudah, kada lagi mengulangi, kada lagi memiliki. Nah, kemudian yang keempat, wal iqla'u bil badan, menjaga segenap anggota tubuhnya supaya jangan lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mun kita kawan 4 itu, maka dinyatakan kita telah menyatakan sebenar-benarnya taubat. Jadi bukan sekedar istighfar aja, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Itu cuma sebatas lisan kita aja. Maka mesti ada penyesalan dalam hati. Ya. Jadi orang yang bertaubat itu berbeda dengan orang yang kapok, dengan orang yang jara. Lain jara sudah aku aja, lain jara. Bertobat itu berhenti karena takut dengan ancaman siksa Allah dan nerakanya. Itu ada yang ditakuti. Allah takut kepada Allah, bukan jara. Jara sudah aku jar, jadi bandar narkoba nih, apa tertangkap terus ya di penjara aku ya. Jara sudah ya, lain itu yang taubat karena ya. Ini jaranya itu bukan karena Allah itu. Ini jaranya karena Allah takut dengan ancaman.
siksa dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mereka itu bila bertobat caranya adalah dengan membunuh diri. Di zaman Nabi Musa itu umatnya menyatakan hendak bertobat, caranya apa? Bertajun mulai atas gunung, bertajun mati, nah itu bertobat. Alhamdulillah ya, kita bisa saja taubat kapanpun tanpa harus membunuh diri ya. Kemudian apabila orang-orang terdahulu itu mengerjakan suatu maksiat, maka siksaannya itu disegerakan. Misalnya ada orang yang durhaka dengan Allah, lalu disambar petir, atau ditimpakan suatu musibah besar, tsunami misalnya, atau badai yang sangat besar misalnya, karena perbuatan maksiatnya. Sekarang kita temukan di beberapa tempat bikin maksiat aman-aman saja. Ya, aman-aman saja. Seakan-akan apa? Allah memberikan tenggang waktu bagi orang-orang itu untuk kembali kepada Allah. Bahkan Nabi SAW manakala beliau itu dimusuhi oleh orang-orang Taif, dilempari batu dan sebagainya, sampai-sampai malaikat menawarkan agar Nabi SAW mengizinkan seandainya malaikat penjaga gunung ini menjepit aja sudah orang-orang yang senantiasa memusuhi Nabi. Apa ujar Nabi? Tidak perlu. Aku masih ada harapan bahwasanya nanti akan terlahir daripada subi-subi mereka itu juriyat-juriyat yang soleh, yang mengabdi, yang menjadikan dahinya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Karena Nabi SAW tidak mendoakan celaka atas umatnya, tidak seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh karena sempat berdoa celaka untuk umat, Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaatul uzma. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain, kecuali Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang menyimpan daripada setiap doa-doa yang mustajab itu untuk umatnya. Nanti ujar Nabi, aku berikan doa-doa ini untuk umatku sebagai syafaat bagi mereka. Jadi doa-doa Nabi itu tidak dibaca untuk umat, untuk mencelakakan umat, tapi disimpan oleh Nabi sebagai syafaat untuk umat-umat beliau. Begitulah kasih sayangnya Nabi oleh kita. Sekarang bagaimana kita terhadap Nabi SAW? Bagaimana wujud cinta kita sama Nabi SAW? Itu pertanyaannya. Nah, kemudian lagi kita pernah mendengar istilah gonimah. Gonimah itu adalah harta rampasan perang. Itu bisa diperoleh harta gonimah itu apabila dalam peperangan itu musuh bisa dikalahkan, ya, sudah tidak berdaya atau sudah dibunuh di dalam peperangan, tertinggal harta bendanya itu dijadikan sebagai gonimah. Itu di zaman Nabi itu halal gonimah itu. Bahkan bisa dijadikan di dalam Baitul Mal, di tempat Baitul Mal, atau dibagi-bagi kepada para pejuang-pejuang perang. Di zaman dahulu, zaman sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, itu diharamkan gonimah itu kada ada. Jadi berperang itu kada mendapatkan apa-apa, diharamkan. Ya. Kemudian tata cara mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu salat tidak bisa seperti kita. Kalau pada kita kan kullu ardin masjid, setiap bumi ya itu adalah bisa dijadikan tempat sujud. Kita silakan hendak di mana aja sujud, asal jangan di tempat kotor aja. Ya, hendak sembahyang di luar masjid pun boleh. Bahkan kalau sembahyang hari raya di tanah lapang gitu masjid. Kalau di zaman dulu kada boleh sembahyang di tempat yang terbuka. Karena setiap jengkal bumi tidak bisa dijadikan tempat untuk beribadah kecuali pada tempat-tempat yang khusus yang tertutup, namanya kanisah bahari itu. Kanisah itu kalau sekarang itu kalau diterjemahkan artinya gereja. Ya tapi bukan gereja sebagaimana agama orang Nasrani, tidak. Pokoknya di zaman dahulu itu ada gedung itu namanya kanisah. Disitulah mereka itu melaksanakan puasa. Kada boleh tempat yang terbuka itu kada boleh.
Nah, kemudian lagi di antara kekhususan daripada umatnya Nabi SAW ini adalah dijadikan debu itu suci, ya, debu itu suci. Nah, apabila kita tidak bisa menggunakan air, ada beberapa penyebabnya. Misalnya air itu memang tidak ada. Nah, tidak ada air itu ada dua pengertian. Tidak ada memang sudah dicari tidak ketemu air, dan bisa juga tidak ada secara syarak, padahal airnya ada, tapi dianggap tidak ada. Nah, kenapa sebabnya? Disebabkan oleh sesuatu, ya, misalnya dikarenakan orang itu sakit, jadi banyunya ada, orangnya garing, jadi tidak bisa menggunakan air, maka caranya adalah dengan tayamum. Jadi bukan berarti airnya tidak ada, cuman secara hukum air dianggap tidak ada, karena air itu kalau dia gunakan akan menimbulkan suatu kemudaratan pada dirinya, mungkin penyakit kulit atau kedinginan dan sebagainya. Nah, kemudian bisa saja air itu ada satu penghalang untuk bisa mengambilnya atau mencapainya. Penghalangnya itu diantaranya mungkin binatang buas, misalnya ada sungai, nah, cuma satu-satunya sungai di situ, biasanya bisa berwudu di situ. Tetapi untuk menuju sungai itu terhalang karena di situ ada ular sanca, ular kobra. Karena kalau kita menggunakan air, maka secara syara air itu dianggap tidak ada. Kenapa? Karena mudaratnya lebih besar lagi. Kecuali kita pawang ular, pawang ular ada masalahnya, ular itu dari kiaunya jauhakannya. Mun kita cobakan ya, lah ada ungkapan seperti ini, hendak mentes orang tuh Habib atau kadaya itu timbai ular, bila ular tuh kada mau matuk berarti aslinya tuh Habib, bila ularnya matuk berarti lain ya. Ulun kada tahu ini apakah mitos atau apa kada tahu, tapi ulun yakin semuanya Habib takutan dengan ular. Kada pernah dicoba itu. Nah, ada nengga itu tuan guru ada berceramah gitu berbacaan, wah Habib itunya kada kau dipatuk ular, tapi alhamdulillah sampai ini kada pernah dipatuk ular. Ya memang kada baparak jualan ular. Nah, jadi penghalangnya itulah yang menghalangi dia untuk mendapatkan air, itu sama dalam hukum air itu tidak ada, ya, air itu tidak ada. Atau air itu ditahan oleh seseorang dengan cara yang tidak benar, tidak cara yang hak, artinya air ada tapi disimpaninya, kadang-kadang dijulungnya, ya, itu sama inya menganggap air itu memang tidak ada, ya. Atau air itu memang ada tapi air itu lebih dibutuhkan oleh diri kita sendiri yang dalam keadaan haus luar biasa. Ada banyu segayung itu kau aja bodoh bergamatan, tapi kita merasakan haus yang sangat, maka lebih penting kita menggunakan air itu untuk minum daripada untuk berwudu. Jadi sudah tayamum aja, banyu yang segayung tadi diminum aja, ya, karena haus. Atau ada di antara saudara kita, kawan kita yang kehausan, ini ada banyunya sedikit aja, dia sangat memerlukan dengan air itu tadi. Ada kucing kehausan misalnya, atau binatangnya lain kehausan misalnya, maka utamakan orang tersebut minum dari air itu. Seandainya kita paksakan dan membiarkan ia kehausan, lalu orang itu terkapar misalnya tanpa ada daya, bahkan mengalami mudarat orang tadi, lalu kita gunakan wudu, ini banyuku, aku hendak menggunakan untuk wudu aja, maka wudunya itu hukumnya haram, ya, haram hukumnya. Nah, jadi orang yang bisa kita berikan air itu pun ditetapkan juga orangnya mana nang boleh kita julingi banyu, sehingga kita tidak perlu menggunakan banyu itu untuk beribadah, untuk berwudu. Siapa mereka? Sepanjang orang itu bukan orang yang meninggalkan sembahyang,
Amunnya orang itu katuju ninggalkan sembahyang, jangan diulangi banyak itu. Biar aja nya haus, kita gunakan air itu untuk berwudu. Ya. Atau orang nang murtad, orang ini keluar daripada Islam, dulunya seorangnya Muslim, lalu murtad, kehausan orangnya, ada kita punya air, sedangkan kita memerlukan untuk berwudu, nggak usah dikasih air tadi. Maka kita tetap gunakan untuk beribadah. Nah, begitulah keluasan dalam bahasan ilmu agama ini, ya. Kadang-kadang kalau kita kada paham kan kita bingung, kayak apa ini kan, dalam suatu dilema jadinya kan. Nah, begitu pula misalnya kita temukan di situ ada orang kafir harbi yang memusuhi orang Islam, yang menyerang orang Islam. Kalau kafir zimmi kan tidak disebutkan. Orang kafir yang hidup bertetangga dengan kita, orang Islam, itu tetap dikasih ayat tadi, zimmi. Karena ujian Nabi SAW, siapa yang menyakiti kafir zimmi, berarti dia menyakiti aku. Ya, man azza zimmiyan faqad azani, ujian Nabi. Dia sama menyakiti aku. Nabi terhadap orang kafir pun, ya, tidak menyerang sepanjang dia tidak memusuhi orang Islam. Nah, hidup kayak kita, ya, kita mengadakan muamalah sama mereka, jual beli sama mereka, ya, ada masalah, ya. Kemudian lagi kalau ada di situ binatang khinzir atau anjing misalnya yang haram, misalnya kehausan, nggak bisa diperlukan, nggak bisa diberikan di situ. Jadi tetap digunakan untuk berwudu itu air tersebut. Nah, walaupun dia dalam keadaan sangat berhajat, ya, maka wajib kita menyimpan air tadi, ya, disimpan. Kalau kita digunakan misalnya berwudu, sedangkan mereka itu sampai orangnya meninggal, maka haram hukumnya, ya. Karena penting, lebih utamakan menjaga jiwa daripada untuk tujuan untuk beribadah. Menjaga jiwa manusia ini yang penting benar. Pian tahu setahun atau hampir 2 tahun berlalu, begitu gampangnya setiap jiwa itu hilang karena penyakit menular, ya. Sumat-sumat kena meninggal, dikubur dengan alasan COVID macam-macam, ya. Begitu murahnya, makanya meninggal ini banyak daripada para ulama, pengurus masjid, Bilal, lu lihat yang meninggal itu banyak, ya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada segala penyakit menular yang mana itu semuanya bisa meruntuhkan pilar-pilar agama kita, sehingga sampai tata cara sholat saja kita sudah berubah, ya, sampai dibikin jarak lah, kada boleh salaman lah. Efeknya sampai wah ini orang kata boleh salaman lagi udah sembahyang, ya. Dulunya salaman terus, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma. Efeknya tuh nah besar pian, ketemu dengan kawan bisa salaman, ya. Prosesnya cuma beberapa bulan, 1 tahun lah paling tidak kita ini kada bersalaman gara-gara takutan. Efeknya tuh akhirnya berbeda, berubah, rasa ngalih enak bersalaman tuh pian. Nah, maka oleh sebab itu penting kita ini memahami akan ajaran agama ini dan menjaganya. Seperti kita niat nutut ilmu li baqail Islam, itu niat kita, ridhonya Allah dicari, menghilangkan kejahilan, mengharapkan rahmat Allah, ridhonya Allah. Kemudian niatnya lagi untuk ilmu itu li baqail Islam, agar Islam agama kita ini tetap jaya, ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang paling benar, itu salah. Kalau ada orang yang mengatakan Islam adalah agama yang paling benar, tidak bisa diterima ucapan itu. Yang benar adalah Islam adalah agama yang benar. Kalau Islam adalah agama yang paling benar, selain Islam juga benar. Inna dina indallahil Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat, ada keberkahannya bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima, dan mudah-mudahan besok hari kita semua mendapatkan taufik dan hidayah, mampu untuk melaksanakan puasa sunat, ditambah lagi 1 hari setelahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita dijadikan senantiasa istiqomah di dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم